Sebuah mutiara lahir dari rahim padang pasir yang keras. Namanya adalah Jundub bin Junadah. Dengan jejak keturunan yang membentang dalam silsilah Arab yang terhormat dari Sufyan, Ubaid, Waqi'ah hingga Haram, yang berasal dari kabilah Ghifar, cabang dari Bani Bakr, keturunan Kinanah. Dia dikenal luas dengan julukan Abu Dzar al-Ghifari, sebuah nama yang mengikuti tradisi bangsa Arab ketika menisbatkan diri pada sukunya. Al-Ghifari itu sendiri diambil dari nama kabilahnya, Ghifar, yang mendiami lembah Waddan, sebuah wilayah yang keras, terpencil, dan penuh tantangan. Dia memiliki saudara-saudara seayah yang berasal dari garis keturunan yang sama, Amr bin Abasa. Meski berbeda ayah, tetapi tetap diikat oleh suku dan darah, serta Anis bin Junadah dan Al-Ash'ad bin Junadah. Namun, kehidupannya tumbuh di tengah lingkungan yang terjal. Kabilah Ghifar pada masa itu terkenal sebagai suku yang gemar merampok dan mengganggu kafilah-kafilah yang melintasi jalur perdagangan. Di tengah komunitas yang dipenuhi kriminalitas dan kehidupan gurun yang keras, Abu Dzar bagaikan permata yang tersembunyi di antara pasir kasar. Ketika hampir seluruh kaumnya tenggelam dalam budaya perampokan, hatinya tetap bersih, jernih, dan menolak untuk ikut dalam kebiasaan buruk itu. Dia memilih jalan yang berbeda, yaitu jalan kejujuran. Meski itu berarti hidup dalam kesendirian dan mungkin kemiskinan. Namun, justru karena kesucian hatinya itulah cahaya hidayah turun menyinarinya. Dan bukan hanya untuk dirinya sendiri, keislamannya yang penuh keyakinan kelak menjadi penyebab berubahnya seluruh kaum Ghifar. Mereka yang dahulu dikenal sebagai perampok padang pasir, satu persatu meninggalkan kejahatan itu, berhijrah dari kegelapan menuju cahaya Islam. Sebuah transformasi besar yang bermula dari satu hati yang bersih di tengah gurun yang keras. Hati Abu Dzar, sang mutiara dari Ghifar. Dalam sejarah gemilang Khilafah Rasyidah, suaranya adalah salah satu suara kebenaran yang diperhitungkan di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Abu Dzar termasuk di antara sandaran umat dalam masalah hukum dan fatwa. Ia bukan sekedar sahabat biasa, melainkan seorang ulama di kalangan para sahabat sendiri, sang mercusuar ilmu yang menjadi suri teladan pada zamannya. Kepribadiannya dibangun di atas pilar-pilar yang kokoh, kezuhudan yang membuatnya mendahulukan akhirat atas gemerlap dunia, kedermawanan yang mengalirkan sedekah tanpa pamrih, dan keilmuan yang luas nan mendalam. Namun, keistimewaan terbesarnya terletak pada keberaniannya yang tak tergoyahkan untuk menyampaikan kebenaran. Ia adalah pribadi yang komitmen terhadap kebenaran, bagaikan batu karang di tengah ombak. Meski harus berhadapan dengan permusuhan, cemoohan, atau penolakan dari banyak pihak, selama itu adalah kebenaran yang diperintahkan oleh Allah, ia akan tetap menyuarakannya. Celaan manusia tidak pernah ia takuti, selama yang ia bela adalah kalimatullah. Kesolehan dan ketulusannya mencapai puncak sedemikian rupa, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memujinya dengan sebuah ungkapan yang abadi. Langit tidak pernah menaungi dan bumi tidak pernah memikul orang yang lebih tulus ucapannya dan lebih setia hatinya daripada Abu Dzar. Sungguh, ia sangat mirip dengan Isa putra Maryam alaihi salam. Sabda Nabi ini adalah mahkota pengakuan tertinggi. Menyamakan seorang sahabat dengan seorang nabi bukanlah pujian yang biasa,
Bahkan diserupakan dengan Abu Bakar dan Umar saja sudah merupakan kemuliaan yang luar biasa, apalagi diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapa yang ingin melihat kerendahan hati Isa putra Maryam, maka lihatlah kepada Abu Dzar. Mungkin timbul pertanyaan, seperti apakah sifat tawadhu Nabi Isa itu? Dan jawabannya terpancar jelas dalam diri Abu Dzar. Ia adalah teladan sempurna dari kerendahan hati yang sejati. Ia tidak pernah membanggakan diri, tidak merasa lebih baik, dan tidak pernah menyombongkan amal dan ilmunya. Komitmennya terhadap kebenaran terwujud dalam realitas hidupnya. Ia adalah seorang yang jujur terhadap ilmunya, konsisten dengan amalnya, namun tetap rendah hati, bagai ranting yang merunduk karena syarat akan buahnya. Keikhlasannya bersinar tanpa perlu diumbar, dan ketulusannya berbicara tanpa perlu dikumandangkan. Abu Dzar Al-Ghifari, ia adalah bukti bahwa kebenaran yang disampaikan dengan kelembutan hati dan keteguhan prinsip akan meninggalkan cahaya yang abadi, mengalahkan gemuruh kekuasaan dan bisikan dunia. Di lembah Waddan, sebuah lembah yang menghubungkan Makkah dengan dunia luar, di sanalah kabilah Ghifar tinggal. Kehidupan mereka sederhana, bergantung pada pemberian ala kadarnya dari kafilah-kafilah dagang Quraisy yang melintas, atau terkadang dengan cara-cara lain. Di tengah kabilah ini hiduplah seorang pemuda yang bernama Jundub bin Junadah, yang lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Dzar. Dia berbeda. Dia memiliki keteguhan hati, kematangan akal, dan pemikiran yang jauh ke depan. Dadanya terasa sempit melihat kaumnya menyembah berhala selain Allah. Dia gelisah dengan akidah yang rusak dan agama yang buruk yang dianut bangsa Arab saat itu. Dalam hatinya selalu ada harapan yang menyala-nyala. Kapan akan muncul seorang nabi baru yang akan mengisi akal dan hati manusia dengan hidayah, membebaskan mereka dari kegelapan menuju cahaya? Hingga suatu ketika kabar samar pun tiba di pedalamannya. Kabar tentang diutusnya seorang nabi baru di Makkah. Abu Dzar tak bisa menahan diri. Dia pun berkata kepada Anis, saudaranya, pergilah, tidak ada bapak bagimu, ke Makkah. Carilah berita tentang seorang laki-laki yang mengaku dirinya sebagai nabi, bahwa dia menerima wahyu dari langit. Dengarkan ucapannya dan sampaikan kepadaku. Anis pun berangkat. Setelah menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mendengar langsung ucapan beliau, Anis pulang dengan hati berdebar. Abu Dzar menyambutnya dengan penuh harap. Apa yang kau dapatkan? Tanya Abu Dzar penuh semangat. Anis berkata, aku melihat seorang laki-laki, demi Allah, yang mengajak kepada akhlak-akhlak mulia. Dia mengucapkan kata-kata yang indah, tetapi bukan syair. Lalu apa kata orang-orang tentangnya? Desak Abu Dzar. Mereka mengatakan bahwa dia itu tukang sihir, dukun, dan penyair. Jawab Anis. Mendengar itu, Abu Dzar langsung menyahut, demi Allah, kamu tidak bisa menghilangkan dahagaku. Kamu tidak bisa memenuhi kehausan batinku. Apakah kamu sanggup mencukupi kebutuhan keluargaku selama aku berangkat menemuinya dan melihat sendiri pengakuannya sebagai seorang nabi? Anis menyanggupi, tapi berpesan, baiklah, tetapi berhati-hatilah dari orang-orang Makkah. Kemudian Abu Dzar segera mempersiapkan bekal. Dengan membawa kantong air minum kecilnya, dia berangkat menuju Makkah seorang diri. Ia ingin berjumpa dengan Nabi dan mengetahui lebih dalam pribadi dan risalahnya. Sesampainya di Makkah, rasa was-was menyelimutinya. Dia tahu kemarahan orang Quraisy terhadap siapapun yang mendekati Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dia tidak berani bertanya kepada sembarang orang. Malam pun tiba
dan dia memutuskan untuk beristirahat di masjid. Tak lama, Ali bin Abi Thalib melewatinya. Melihat sebagai orang asing, Ali pun mengajaknya. "Kemarilah bersamaku, wahai orang asing." Abu Dzar mengikutinya dan bermalam di rumah Ali. Namun, sepanjang malam dan keesokan harinya, mereka sama-sama diam. Tak ada pertanyaan. Di pagi hari, Abu Dzar kembali ke masjid, kemudian menghabiskan waktu keliling Makkah tanpa informasi apapun. Di hari kedua, sorenya dia kembali ke masjid untuk istirahat. Ali bin Abi Thalib kembali melewatinya dan berkata, "Mengapa laki-laki ini belum juga menemukan rumah yang ia cari?" Ali pun membawanya lagi ke rumahnya. Malam kedua pun berlalu dalam kesunyian. Hingga di malam ketiga, Ali tak tahan lagi. "Mengapa engkau tidak menceritakan kepadaku apa yang membuatmu datang ke Makkah?" Abu Dzar menjawab dengan hati-hati, "Jika kamu mau berjanji kepadaku dan menunjukkan aku kepada apa yang aku cari, maka aku akan bicara." Ali pun berjanji. Barulah Abu Dzar membuka suara, "Aku datang dari tempat yang jauh karena ingin bertemu dengan Nabi baru dan mendengar sebagian dari ucapannya." Wajah Ali langsung berbinar. "Demi Allah, beliau adalah utusan yang sebenarnya. Besok pagi, ikutilah aku kemana aku berjalan. Jika aku melihat sesuatu yang aku khawatir atasmu, aku akan berhenti seolah-olah menumpahkan air. Tapi jika aku berjalan terus, ikutilah aku sampai kamu masuk ke tempat aku masuk." Pada malam itu, Abu Dzar tak bisa memejamkan mata. Kerinduannya untuk segera bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membakar jiwanya. Dia ingin segera mendengar wahyu dari langit. Pagi pun tiba. Ali berjalan dan Abu Dzar setia mengikuti dari belakang. Hingga akhirnya mereka masuk ke sebuah rumah. Di sanalah Abu Dzar melihat wajah yang selama ini dirindukannya. Langsung saja Abu Dzar mengucapkan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan lengkap, "Wa alaika salamullah wa rahmatuhu wa barakatuh." Inilah salam Islam yang pertama kali diucapkan dan kemudian menyebar di antara kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mendudukannya, mengajaknya masuk Islam dan membacakan Al-Quran kepadanya. Tidak butuh waktu lama bagi Abu Dzar. Saat itu juga dia mengikrarkan kalimat syahadat. Dia adalah orang keempat atau kelima yang masuk Islam. Abu Dzar kemudian menceritakan lanjutan kisahnya. "Setelah saat itu, aku tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Beliau mengajarkan Islam kepadaku dan membacakan Al-Quran. Beliau bersabda, 'Jangan katakan kepada siapapun di Makkah bahwa kamu telah masuk Islam, karena aku khawatir mereka akan membunuhmu.' Namun, jiwa pemberani Abu Dzar tak bisa diam. 'Demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan meninggalkan Makkah sebelum aku datang ke masjid dan mengumumkan dakwah kebenaran ini di depan orang-orang Quraisy.' Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar itu, kemudian diam, tidak melarangnya. Maka Abu Dzar pun pergi ke Masjidil Haram. Saat itu orang-orang Quraisy sedang berkumpul. Dengan suara yang lantang, dia berteriak, 'Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku telah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.' Seketika itu juga suasana berubah. Orang-orang Quraisy bangkit marah. 'Tangkap orang Sobi ini!' Mereka menerjang, memukuli Abu Dzar habis-habisan sampai dia hampir menemui ajalnya. Untunglah Al-Abbas bin Abdul Muttalib
yaitu paman Nabi, segera melindunginya. "Celaka kalian! Kalian ingin membunuh seorang laki-laki dari Ghifar? Padahal daerah mereka adalah jalan utama kafilah dagang kalian." Ancaman itu membuat orang-orang Quraisy mengurungkan niat dan akhirnya meninggalkan Abu Dzar. Dengan tubuh penuh luka, Abu Dzar datang kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat keadaannya, Nabi bertanya, "Bukankah aku telah melarangmu untuk mengumumkan keislamanmu?" Dengan polos dan lega, Abu Dzar menjawab, "Itu adalah keinginan dalam jiwaku yang telah aku tunaikan." Nabi pun tersenyum, lalu bersabda, "Pulanglah kepada kaummu, sampaikan apa yang engkau lihat dan apa yang kamu dengar kepada mereka. Ajaklah mereka kepada Allah. Semoga Allah memberi manfaat kepada mereka melalui dirimu dan memberikan pahala kepadamu. Jika kamu mendengar bahwa aku sudah mendapat kemenangan, maka datanglah kepadaku." Abu Dzar pun pulang ke kampung halamannya. Anis, saudaranya, menyambut dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abu Dzar menjawab dengan tegas, "Aku telah masuk Islam dan aku telah beriman." Tak lama kemudian, Anis pun menyusul, "Aku tidak mempunyai kebencian kepadamu, kepada agamamu. Aku masuk Islam dan membenarkannya." Kemudian mereka mendakwahi ibunya. Sang ibu pun berkata, "Aku tidak membenci agama kalian berdua dan akhirnya masuk Islam juga." Sejak hari itulah sebuah keluarga muslim kecil ini mulai bergerak. Mereka mendakwahi kabilah Ghifar tanpa lelah. Hasilnya, banyak dari orang Ghifar yang masuk Islam, dan sholat pun mulai didirikan di tengah-tengah mereka. Bahkan ada yang berkata, "Kita tetap memegang agama kita sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Saat itulah kita akan masuk Islam." Dan ternyata janji itu ditepati. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan mereka, "Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Aslam, yang merupakan sekutu Ghifar, semoga Allah menyelamatkan mereka." Abu Dzar tetap tinggal di kampungnya, menjalankan perintah Nabi untuk berdakwah. Karena itu, dia tidak mengikuti perang Badar, perang Uhud maupun Khandaq. Barulah setelah perang Khandaq di tahun 5 Hijriah, dia hijrah ke Madinah. Di Madinah, dia meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa melayani dan menyertai beliau. Permintaan itu dikabulkan. Abu Dzar pun meraih nikmat terbesar, menjadi sahabat sekaligus pelayan setia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat memuliakannya. Setiap bertemu, beliau sering menepuk pundak Abu Dzar, tersenyum, dan wajahnya berseri-seri menunjukkan kasih sayang. Kedekatan mereka sangat nyata. Dalam sebuah riwayat, Abu Dzar pernah membonceng di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai yang diberi pelana kain bludru. Sebuah gambaran keakraban yang sangat dalam. Kemudian Abu Dzar juga tinggi di mata para sahabat. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang dirinya. Ali berkata, "Dia menangkap ilmu yang susah untuk ditangkap." Maksudnya, Abu Dzar adalah orang yang sangat cerdas dan cepat faham. Apapun yang disampaikan tentang ilmu agama, dia mudah memahaminya. Dia juga bersemangat dalam menuntut ilmu dan banyak bertanya. Kemudian Ali menambahkan, "Tidak tersisa lagi seorang pun yang tidak peduli pada celaan orang dalam rangka membela hak Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Abu Dzar, bahkan tidak juga diriku." Lalu Ali menepuk dadanya sendiri, mengakui ketulusan dan keberanian Abu Dzar yang mungkin tak tertandingi. Keteladanan dan kesetiaannya kemudian benar-benar diuji dalam perang Tabuk di tahun 9 Hijriah. Sebuah peperangan berat di musim panas.
Saat pasukan berangkat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mengapa Abu Dzar tidak terlihat?" Rupanya Abu Dzar terlambat karena untanya sangat lambat berjalan. Meski sudah diusahakan, untanya tak kunjung bisa mengejar pasukan. Melihat pasukan sudah jauh di depan, Abu Dzar mengambil keputusan berani. Dia meninggalkan untanya, lalu berjalan kaki sendirian menyusul rombongan sambil memikul sendiri semua perlengkapannya. Di tengah perjalanan, saat pasukan sedang beristirahat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dari kejauhan sebuah titik hitam yang bergerak mendekat. Kemudian beliau bersabda, "Jadilah Abu Dzar." Ketika titik itu semakin jelas dan ternyata benar, itu adalah Abu Dzar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Kalau seandainya dia baik, maka Allah akan datangkan dia kepada kalian. Kalau dia buruk, maka Allah telah selamatkan kalian dari keburukannya." Begitu Abu Dzar tiba dengan napas tersenggal dan badan letih, Nabi menyambutnya dengan doa yang mengharukan. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sendirian, mati sendirian, dan dibangkitkan sendirian. Abu Dzar, sahabat dengan mata berapi-api karena iman, duduk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hatinya ada gejolak ingin bisa berbuat lebih dalam perjuangan. "Ya Rasulullah, tidakkah engkau memberikanku amanah, jabatan atau kepemimpinan agar aku bisa lebih banyak berbuat?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandangnya dengan pandangan yang membaca jiwa. Pandangan seorang kekasih yang mengenal lubuk hati sahabatnya lebih dari diri sahabat itu sendiri. Lalu dengan lembut namun tegas, sabda itu pun terucap, "Demi Robmu, wahai Abu Dzar, sungguh aku memandangmu sebagai orang yang lemah, dan aku menginginkan untukmu apa yang kuinginkan untuk diriku sendiri. Janganlah sekali-kali engkau memimpin walaupun hanya 2 orang, dan janganlah sekali-kali engkau mengurus harta anak yatim." Hadis sahih Muslim ini secara permukaan seperti sebuah tamparan. Bagaimana mungkin pilar kejujuran Abu Dzar, yang kelak Nabi sendiri memujinya dengan yang paling jujur, justru disebut lemah dan dilarang memegang amanah? Disinilah kita harus berhenti sejenak. Kata lemah di sini adalah kata kunci yang sering disalahfahami. Bukan lemah iman, bukan lemah fisik, bukan pula lemah kecerdasan. Para ulama seperti Imam Az-Zahabi menerjemahkan dhaif di sini sebagai kelemahan dalam pendapat, sebuah kelembutan hati yang luar biasa yang justru lahir dari kedalaman iman. Mari kita selami karakter Abu Dzar. Dia adalah manusia yang begitu zuhud, begitu ringan tangannya untuk bersedekah. Dunia tak ada harganya di matanya. Sekarang coba bayangkan, dia diangkat sebagai pemimpin. Setiap kali ada kas di Baitul Mal, setiap kali ada dana yang harus dialokasikan, hatinya akan selalu tergerak. Ini untuk fakir miskin, ini untuk jihad, ini untuk dakwah. Bisa-bisa demi membantu semua orang, kas negara terkuras habis karena kebijakannya yang terlalu lembut. Seorang pemimpin kadang harus tegas, harus bisa mengatakan tidak, harus memilih prioritas yang strategis meski terlihat keras. Itu bukan sifat Abu Dzar. Atau coba bayangkan, dia menjadi wali harta anak yatim. Anak yatim itu harus dilindungi, hartanya dijaga ketat untuk kebutuhannya. Tapi hati Abu Dzar yang sangat lembut dan dermawan, mungkin ketika melihat ada pengemis yang lebih membutuhkan, bisa saja tergerak. Wah, dia menderita, ambil saja sebagian harta anak yatim ini untuknya. Niatnya mulia, tapi itu adalah kezoliman terhadap amanah si anak yatim. Si anak bisa kelaparan karena hartanya habis disalurkan ke orang lain. Itulah mengapa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah puncak kasih sayang dan kebijaksanaan. Ini adalah perlindungan. Nabi melindungi Abu Dzar dari beban yang bisa menyiksanya secara moral.
Dan Nabi melindungi umat dari kebijakan yang meski bermula dari hati yang tulus, bisa berakibat tidak seimbang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan menolak Abu Dzar, justru dengan mengenalinya secara mendalam, Nabi memberinya peran yang lebih agung, yaitu menjadi penjaga nurani umat, bukan administratornya. Menjadi pengingat yang lantang, bukan politikus yang berkompromi. Sebagai gantinya, Nabi memberikan Abu Dzar dan kita semua 7 amanat universal yang lebih kekal. Pertama, cintailah orang miskin, dekati mereka, jadikan mereka keluarga. Yang kedua, lihatlah ke bawah, ukurlah nikmatmu dengan melihat mereka yang lebih susah, bukan mengiri yang di atas. Yang ketiga, sambunglah tali silaturahmi sekalipun dengan orang yang kasar padamu. Kemudian yang keempat, perbanyaklah la haula wala quwwata illa billah. Akui dengan lisan dan hati bahwa tak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Yang kelima, ucapkan kebenaran meski pahit dan beresiko. Yang keenam, jangan gentar dengan celaan dalam menyampaikan dakwah. Dan yang terakhir, janganlah meminta-minta pada manusia, jaga harga diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran dari percakapan ini begitu dalam, bahwa keberhasilan sejati adalah ketika kita ditempatkan di posisi yang sesuai dengan desain jiwa kita. Abu Dzar mencapai keagungan bukan dengan menjadi gubernur, tetapi dengan menjadi Abu Dzar yang sepenuhnya, yaitu pemberani dalam kebenaran, lembut pada yang lemah, dan suara yang tak pernah padam mengingatkan tentang keadilan. Itulah jabatan sejati yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padanya, dan itu juga adalah warisan untuk kita semuanya. Suatu saat Abu Dzar berkata-kata kepada banyak orang, "Dengarlah, ada 3 pihak yang diam-diam berkongsi dengan harta kalian." Orang-orang pun menyimak. Pertama adalah takdir. Setiap saat tanpa meminta izinmu, takdir bisa mengambil hartamu, bangkrut, dicuri, atau hilang. Ia tak peduli apakah kau setuju atau tidak. Maka sebelum takdir memindahkan harta itu dari tanganmu, manfaatkanlah, sedekahkanlah saat ia masih dalam genggamanmu. Kedua adalah ahli warismu. Mereka menunggumu meletakkan kepalamu, lalu membawa pergi harta itu, sementara kau tak bisa berkata-kata. Bukan berarti kau dilarang memberi mereka warisan, tapi selama kau masih mampu, keluarkanlah hartamu untuk bekal akhiratmu. Jangan hanya bermimpi nanti ahli warismu akan mensedekahkan hartamu untukmu. Itu tanggung jawabmu sendiri. Kemudian ia mengutip sabda Nabi, siapa yang lebih ia cintai? Apakah mengelola hartanya sendiri atau ahli warisnya yang mengelolanya? Para sahabat menjawab, tentu kami ingin mengelolanya sendiri ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka yang kau sedekahkan semasa hidupmu, itulah yang benar-benar kau kelola untuk akhiratmu. Sedangkan yang kau simpan dan kau tinggalkan, itu yang akan dikelola oleh ahli warismu. Kemudian Abu Dzar melanjutkan dengan tegas, dan yang ketiga adalah dirimu sendiri. Jika kau tidak segera mengendalikan jiwamu agar tidak terlalu mencintai harta, maka kau akan kalah. Jiwamu akan condong pada kekikiran, maka kalahkanlah ketiga mitra ini. Jadilah pengatur utamamu. Lalu ia pun membacakan ayat, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Usai berkata-kata, Abu Dzar melihat seekor untanya. Seketika ia pun berkata, "Unta ini aku sedekahkan di jalan Allah." Masya Allah. Ia tak hanya memberi nasihat, ia mempraktikkannya langsung ketika itu juga. Suatu hari, Abu Dzar melewati rumah sahabatnya, Abu Darda, yang sedang membangun rumah cukup bagus. "Wahai Abu Darda, apakah engkau membangun rumah yang kelak Allah akan hancurkan di akhirat?" "Demi Allah, aku lebih suka melihatmu berguling dalam kotoran daripada melihatmu seperti ini." Bukan berarti ia melarang memiliki rumah layak. Nasihat itu adalah peringatan. Hati-hatilah, jangan sampai kemegahan dunia ini membuatmu lalai. Jika kau bisa mengendalikannya, baik. Tapi jika tidak, lebih baik kau sibuk membersihkan kotoran yang mengingatkanmu pada akhirat daripada sibuk mengurus rumah mewah yang menjauhkanmu dari Allah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terjadi perselisihan pendapat antara Abu Dzar dan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, tentang tafsir emas dan perak di Quran Surat At-Taubah ayat 34. Muawiyah berpendapat ayat itu khusus untuk ahli kitab, sedangkan Abu Dzar berpendapat ia berlaku umum. Khawatir perselisihan ini meluas, Muawiyah melaporkannya kepada Khalifah Utsman. Utsman pun memanggil Abu Dzar ke Madinah. Sebelum Khalifah berbicara, Abu Dzar yang cerdas sudah bicara duluan. "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau mengira aku termasuk golongan mereka orang-orang Khawarij yang membangkang? Demi Allah, aku bukan bagian dari mereka. Andai kau perintahkan aku untuk menggigit urat kaki untaku sampai mati sebagai bukti ketaatan, akan aku lakukan." Utsman pun tersenyum. "Engkau benar wahai Abu Dzar. Aku memanggilmu bukan untuk itu, tapi agar kau tinggal dekat kami di Madinah, karena kami butuh ilmumu di sini." Abu Dzar menolak halus. "Aku tak butuh itu. Izinkan aku tinggal di Robzah, sebuah daerah pinggiran." Utsman pun mengizinkan dan menawarkan bantuan unta-unta zakat untuk keperluannya. Lagi-lagi Abu Dzar menolak. "Cukuplah sedikit kawanan untaku sendiri," katanya. Saat berpamitan, ia berpesan pada kaum Quraisy yang hadir, "Hati-hatilah wahai Quraisy, nikmatilah dunia kalian, kami tak membutuhkannya, biarkan kami dengan agama kami." Dalam pengasingannya di Robzah, hidup Abu Dzar sangatlah sederhana. Gubernur Syam pernah mengiriminya 300 dinar emas. Abu Dzar malah mengembalikannya. "Kembalikan ini padanya. Apakah dia tidak menemukan orang lain yang lebih mudah diperdaya dunia daripada kami? Kami hanya punya naungan untuk berteduh, sekelompok kambing yang susunya kami perah, dan seorang pelayan wanita yang melayani kami." Dalam riwayat lain, istrinya sendiri. Kemudian dia melanjutkan, "Aku khawatir jika mengambil lebih daripada itu." Suatu ketika, seorang tamu dari Irak, Nafi At-Ta'i, mengunjunginya. Ia melihat kesederhanaan yang menyentuh. Rumah yang nyaris kosong, istri yang berpakaian amat sederhana. "Di mana perabotan rumahmu wahai Abu Dzar?" tanya tamu itu. Abu Dzar tersenyum bijak.
Kami punya rumah lain di akhirat, dan kami telah mengirim semua perabotan terbaik kami ke sana. Pemilik rumah ini, yaitu Allah, tidak mengizinkan kami tinggal lama di sini. Untuk apa kami memperbanyak perabot? Pernah juga satu saat kepada tamu lain yang hidupnya mewah, Abu Dzar berpesan, "Kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa di bawah neraka Jahanam ada jembatan yang licin dan menggelincirkan. Barang siapa bisa melewatinya dengan beban yang ringan, itu lebih berpeluang selamat daripada yang memikul beban berat." Nasihatnya jelas, ringankanlah beban duniamu agar selamat di akhirat. Abu Dzar pernah punya murid bernama Abdullah bin Amir yang kemudian menjadi penguasa Basrah di Irak. Melalui Nafi, ia menyampaikan pesan rahasia. "Jika kau bertemu Abdullah bin Amir, katakan padanya, jadikan aku kekasihmu dan sampaikan aku utusan Abu Dzar." Ia menyampaikan salam dan pesan, "Kami masih memakan kurma, meminum air, dan hidup seperti biasa kami hidup." Ketika pesan itu disampaikan, Abdullah bin Amir, sang gubernur yang berkuasa, menangis terseduh-seduh. Ia teringat gurunya yang zuhud dan merasa tersentil oleh nasihat halus itu. Pada musim haji, Abu Dzar berdiri di sisi Ka'bah dan berseru, "Wahai manusia, aku adalah Jundab al-Ghifari. Kemarilah pada seorang saudaramu yang mau menasehati dan peduli." Orang-orang pun berkerumun. "Bagaimana pendapat kalian jika seseorang ingin bepergian jauh? Bukankah ia perlu bekal yang cukup?" "Tentu," sahut mereka. "Maka perjalanan menuju hari kiamat adalah perjalanan terjauh. Ambillah bekal yang bermanfaat." "Apa bekal itu?" tanya orang-orang. Abu Dzar lalu menyampaikan 7 wasiat terakhirnya yang terkenal. "Berhajilah untuk menghadapi urusan besar di hari akhir. Berpuasalah di hari yang panas untuk menyongsong panjangnya hari kebangkitan. Sholatlah 2 rakaat di kegelapan malam untuk menghadapi kegelapan dan keterasingan kubur. Ucapkanlah yang baik atau diamlah. Itu bekal untuk menghadapi hari perhitungan. Bersedekahlah semampumu agar selamat dari kesulitan hisab. Jadikan dunia ini hanya 2 majelis. Satu untuk mencari yang halal, satunya lagi untuk beribadah. Selain itu, sia-sia. Yang terakhir, bagilah hartamu, 1 bagian untuk kebutuhan duniamu atau keluargamu, 1 bagian lagi untuk akhiratmu. Selain dunia ini, selain dari 2 ini, ia akan merugikanmu." Setelah hidup penuh dengan nasihat dan kezuhudan, Abu Dzar terbaring di ranjang kematiannya di Robzah pada bulan Zulhijjah tahun 32 Hijriah. Ia meninggalkan dunia tanpa harta benda, hanya istri dan anak-anaknya yang tak mampu mengurus pemakamannya. Kebetulan dari Irak datanglah Abdullah bin Mas'ud bersama rombongan sahabat lainnya. Mereka memandikan, mengafani, dan menguburkan jenazah Abu Dzar. Sebelum wafat, ia sempat berpesan pada keluarganya untuk memasak seekor kambing miliknya agar mereka bisa makan setelah kepergiannya. Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil alih tanggung jawab atas keluarganya
memastikan mereka hidup terjamin. Demikianlah akhir perjalanan seorang manusia yang bumi dan langit tak pernah menaungi orang yang lebih jujur darinya. Ia pergi sebagaimana ia hidup. Ia sederhana, jujur, dan hanya membawa bekal amal yang ia kumpulkan dengan penuh kesungguhan. Pertama, dia adalah as-sabiqunal awwalun. Itu adalah gelar elit untuk para pelopor. Orang-orang yang pertama-tama menyambut seruan Rasulullah SAW, yang berani memeluk Islam ketika bayang-bayang pedang masih sangat dekat. Abu Dzar bukan sekadar masuk Islam. Dia datang sendiri, menempuh padang pasir yang gersang, mencari Nabi dengan hati yang haus kebenaran. Itu adalah bukti ketajaman firasat dan keberanian hatinya yang luar biasa. Kedua, pengaruhnya bukan untuk diri sendiri. Keislamannya bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah gelombang besar. Setelah mendapat hidayah, dia pulang ke kabilahnya, Ghifar. Dengan ketulusan dan semangatnya, dia berhasil mengajak seluruh sukunya masuk Islam. Tak hanya itu, suku sekutunya, yaitu Bani Aslam, juga ikut terbawa cahaya hidayah karena pengaruh dakwahnya. Bayangkan, satu orang bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan orang dari dua kabilah besar. Itu adalah amal jariah yang tak terputus. Ketiga, komitmennya pada kebenaran itu menggetarkan. Sebelum masuk Islam, dia sudah menunjukkan kesabaran tingkat tinggi untuk mencari tahu tentang Nabi yang didengarnya. Dia rela bertahan di Makkah hanya bermodalkan air Zam-Zam tanpa makanan yang memadai. Itu dilakukan berhari-hari hingga 30 malam demi memastikan kebenaran yang dicarinya. Setelah masuk Islam, komitmennya meledak. Tanpa takut mati, dia langsung mengumumkan keislamannya di tengah kerumunan orang Quraisy yang memusuhi Nabi. Hingga dipukuli, hampir tewas. Dia memilih berdarah-darah demi kalimat tauhid daripada diam dalam keselamatan yang hampa. Keempat, dia adalah kaumnya. Keempat, dia dan kaumnya didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Setelah seluruh Ghifar dan Aslam masuk Islam, Nabi SAW mengangkat tangan, memohon ampunan untuk mereka. Ghifar, Allah mengampuni mereka. Aslam, Allah menyelamatkan mereka. Bayangkan betapa mulianya kedudukan seseorang yang membawa kaumnya pada suatu posisi hingga didoakan secara khusus oleh manusia terbaik sepanjang masa. Kelima, ada doa khusus lagi untuk pribadinya. Dalam peristiwa perang Tabuk, saat pasukan telah berangkat, Abu Dzar tertinggal karena untanya lambat. Apa yang dilakukan? Dia tinggalkan untanya dan berjalan kaki sendirian menyusul pasukan, memikul sendiri perlengkapannya. Ketika Nabi SAW melihat keteguhannya, beliau mendoakannya, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sendirian, mati sendirian, dan akan dibangkitkan sendirian. Doa ini adalah mahkota bagi keteguhan hatinya. Keenam, pujian tertinggi dari sang Nabi. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda tentangnya, langit tidak memayungi dan bumi tidak memijaki seseorang yang lebih jujur ucapannya daripada Abu Dzar. Bahkan beliau menyebut Abu Dzar mirip dengan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dalam sifat tawadhu dan kezuhudannya. Pujian langsung dari Rasulullah menyerupai seorang nabi. Itu adalah derajat yang hampir tak terbayangkan. Ketujuh, dia adalah lautan ilmu. Ali bin Abi Thalib, sahabat yang dikenal sebagai gerbang ilmu, pernah memujinya.
Abu Dzar menguasai ilmu yang sulit dicapai orang lain. Bukan hanya berilmu, tapi dia juga punya keberanian untuk berpegang teguh pada kebenaran yang dia yakini, meski harus berdiri sendirian. Kedelapan, ketaatan pada pemimpin yang patut dicontoh. Di tengah keteguhannya pada prinsip, Abu Dzar tetaplah seorang yang patuh dalam kepemimpinan yang sah. Saat dipanggil Khalifah Utsman bin Affan, dengan rendah hati dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin," sambil menegaskan kesiapannya untuk taat selama bukan dalam kemaksiatan. Ini adalah keseimbangan yang sempurna antara keberanian menyuarakan kebenaran dan ketaatan pada sistem. Kesembilan, dia adalah teladan zuhud sepanjang masa. Kehidupannya adalah manifestasi dari ketidakterikatan pada dunia. Dari menolak harta karun 300 dinar, hidup di gubuk sederhana di Robzah, hingga wafat tanpa meninggalkan harta warisan. Zuhudnya bukan karena miskin yang terpaksa, tapi karena pilihan sadar untuk mengosongkan hati dari dunia agar hanya diisi oleh Allah dan akhirat. Demikianlah, dari awal hingga akhir, kehidupan Abu Dzar adalah sebuah syair panjang tentang keutamaan. Dari pelopor, pendakwah sejati, pencari kebenaran yang sabar, hingga zahid yang dicintai Nabi. Setiap langkahnya adalah pelajaran, dan setiap keutamaannya adalah cahaya yang menerangi jalan bagi siapapun yang ingin hidup dengan makna.